Wahyu pasal 13 ayat 17 berkata, "Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ini adalah topik utama yang sering dibahas dalam menyingkapkan kitab Wahyu. Begitu banyak kesimpulan-kesimpulan, analisa-analisa dari pembahasan ayat-ayat di atas. Masing-masing dengan argumen-argumennya. Torah 30 menit mempunyai pandangan dan kesimpulan sendiri mengenai ayat-ayat di atas. Wahyu pasal 13 ayat 17 menurut kami adalah makna yang sebenarnya. Akan ada suatu masa di mana manusia akan sulit bertransaksi atau jual beli bila tidak memiliki suatu tanda. Tanda apakah yang dimaksud? Yang sering dijadikan pembahasan banyak orang. Mari kita perhatikan kata tanda binatang, nama binatang, dan bilangan namanya. Tanda itu adalah nama dari binatang itu juga. Jadi, bila kita hendak mengetahui tanda apakah yang dimaksudkan, maka kita haruslah mengetahui nama binatang tersebut atau bilangan namanya. Bilangan nama digunakan untuk menggantikan huruf dengan angka, atau bisa juga disebut dengan kode nama. Berikut abjad di Indonesia. Huruf pertama adalah A, kedua B, sampai huruf ke-26, yaitu Z. Mari kita lihat contoh berikut. Nama seseorang adalah Budi, yang terdiri dari 4 huruf, yaitu B, U, D, dan I. Huruf B adalah huruf kedua. Huruf U adalah huruf ke-21. Huruf D adalah huruf keempat. Dan huruf I adalah huruf ke-9. Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menyebut sebuah nama dengan angka, tetapi untuk menegaskan huruf manakah yang dimaksud. Tujuannya adalah agar tidak ada kesalahan dalam penyebutan sebuah nama, atau agar orang bisa mengerti nama yang dituju. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mari kita perhatikan kalimat 666. Kami akan menggunakan 2 sumber online yang kami gunakan untuk mencari dalam bahasa Yunaninya. Sumber yang pertama sama persis dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, yaitu berasal dari 3 kata dalam bahasa Yunani. Kata 600, kata 60, dan kata 6. Tetapi pada sumber kedua, maka akan terlihat perbedaan yang jelas, yaitu hanya terdiri dari 3 huruf dan bukan 3 kata. Perbedaan antara 2 sumber online yang digunakan Torah 30 menit memang dapat saja terjadi. Ini dikarenakan ratusan,
Bahkan ribuan temuan-temuan arkeologi dalam naskah-naskah bahasa Yunani yang masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan. Hal ini sudah kami jelaskan di konten sebelumnya. Linknya kami berikan di kolom deskripsi. Mari kita perhatikan sekali lagi. Tanda binatang adalah nama dari binatang tersebut. Dan kita harus mengetahui nama binatang tersebut dan bilangan namanya. Jadi sekali lagi, Rasul Yohanes hendak memberitahukan siapakah namanya. Dan agar orang-orang percaya tidak salah, maka Rasul Yohanes mau kita mengetahui bilangan namanya juga. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukanlah bilangan namanya, melainkan the name of the beast. Wahyu pasal 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini adalah binatang pertama yang keluar, yang bertanduk 10 dan berkepala 7. Ialah yang mengeluarkan tanda pada akhir zaman, yang membuat seluruh isi bumi bergantung akan tanda tersebut untuk melakukan transaksi jual dan beli. Wahyu pasal 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah Χ, Ξ, Σίγμα.